Mari kita bersamanya. Ganjar di mana-mana, Ganjar luar biasa. Pemimpin yang setia, mari kita bersamanya. Janji, Jarbe, Ganjar Kafe, Janji, Jarbe, Ganjar Siji, Ganjar Kafe, Ganjar Siji, Ganjar Kafe. Oke, para pemirsa Tribun News, dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di Hotel Majapahit, tempat deklarasinya Anies dan Caimin, dan menariknya di depan Hotel Majapahit malah berlangsung pengamen menyanyikan lagu Ganjar. Para pemirsa Tribun Jatim, Ganjar Siji, Ganjar Kafe. Ganjar Pranowo, Ganjar Pranowo, Ganjar Pranowo, pilihan kita. Ganjar Pranowo, Ganjar Pranowo, Ganjar Pranowo, pilihan kita. Ganjar Pranowo, Ganjar Pranowo, Ganjar Pranowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada hari ini ada suatu peristiwa politik nasional terjadi, di mana deklarasi pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Surabaya tanggal 2 September 2023 hari ini terjadi di Surabaya, dan begitu banyak rata-rata televisi melakukan penyiaran secara langsung live sampai dari awal sampai akhir. Kemudian berita ini membludak luar biasa, menghiasi seluruh pemberitaan di media sosial, di media online, media sosial maupun media elektronik dan lain sebagainya. Sehingga berita-berita yang lain seakan-akan tidak mendapat tempat, termasuk berita-berita hot yang kemarin, yang kemudian Partai Demokrat SBY sendiri membuat skenario seakan-akan bahwa mereka dizalimi oleh Anies Baswedan karena tidak memilih cawapres Agus Harimurti Yudhoyono dari Ketua Umum Partai Demokrat sebagai cawapres Anies Baswedan, dan memilih Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB sebagai cawapresnya yang dideklarasikan tadi. Ada satu peristiwa yang unik, saudara sekalian, di tengah sorotan peristiwa itu di media massa. Walaupun ada mungkin satu dua yang menyinggung tentang itu, tapi di media online ada, di Twitter misalnya, itu tentang gangguan semacam gulma, rumput pengganggu kalau di kebun itu dari sekelompok orang yang dikatakan sebagai relawan pendukung Ganjar Pranowo melakukan aktivitas nyanyi-nyanyian dan meneriakan nama Ganjar Pranowo presiden mereka, kata mereka, di seberang jalan Majapahit, di seberang jalan hotel Majapahit, di mana hotel Majapahit itu dijadikan sebagai tempat deklarasi Anies Caimin, yang kemudian di seberangnya ada kelompok itu yang bernyanyi-nyanyi untuk meneriakan Ganjar Presiden. Jadi seakan-akan mereka datang untuk mengganggu secara tidak langsung, walaupun dengan alasan yang berbeda. Nah, saudara sekalian, untuk lengkapnya saya ingin coba bacakan berita tentang itu Ada beritanya, saudara sekalian, yang kebetulan dimuat oleh Demokrasi News di Twitter hari ini dengan judul "Norak, puluhan relawan Ganjar teriak-teriak dan bernyanyi di depan Hotel Majapahit tempat deklarasi Anies Caimin." Nah, kita bacakan beritanya. Sejumlah relawan
Sejumlah relawan Ganjar Pranowo melakukan aksi bernyanyi di pinggir jalan seberang Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, tepat saat deklarasi Anies Rashid Baswedan Muhaimin Iskandar digelar di hotel tersebut. Tak ada keributan yang ditimbulkan dari aksi tersebut, tapi sejumlah polisi berjaga-jaga mengatur lalu lintas. Artinya, di berita ini juga dikatakan bahwa memang PKB dan lain sebagainya tidak peduli dengan mereka, karena mereka udah tahu bahwa ini orang sakit gitu ya, tanda petik, yang kemudian mestinya kan mereka tidak menampilkan tabiat seperti itu yang mencoba untuk mengganggu kegiatan orang lain ya. Dan mestinya Pak Ganjar dan petingginya juga PDIP terutama juga tidak boleh membolehkan hal-hal seperti itu. Kan tabiat PDIP yang seperti itu, para kader-kader PDIP yang seperti itu, para pendukung PDIP yang model-model seperti ini membuat orang-orang muak terhadap PDIP dan relatif tidak mau lagi berkoalisi dengan mereka. Lihat aja sampai sekarang PDIP, P3 aja kelihatan mau cabut dari situ. Ya, mau cabut dari PDIP. Partai-partai besar yang parlemen yang punya kursi di DPR rata-rata tidak mau berkoalisi dengan PDIP lagi. Nah, kita lanjutkan. Para relawan Ganjar Pranowo itu mulai terlihat berkumpul setelah Anies, Caimin dan Surya Paloh dan para kader PKB dan Nasdem memasuki ruangan mengikuti acara deklarasi. Mereka lantas bernyanyi dan berjoget bersama sambil diiringi musik ala grup musik jalanan. Itu kan mengganggu, masa di depan orang punya acara kok dibikin nyanyi-nyanyi meneriakan capres yang lain. Saat bereaksi, tak ada atribut capres maupun partai tertentu dipertunjukkan mereka, namun mereka menyanyikan lagu tentang Ganjar. Ganjar Pranowo, Ganjar Pranowo, Ganjar Pranowo pilihan kami, katanya. Hingga acara deklarasi selesai, sekelompok orang itu masih terus bernyanyi di pinggir jalan, juga ketika Ketua Umum Nasdem Surya Paloh meninggalkan lokasi. Jadi mereka itu bernyanyi sampai habis maghrib, dan diduga mereka tidak mendirikan salat. Entah mereka muslim atau tidak, tapi ada yang pakai jilbab ya, perempuannya. Kita lihat di video itu sudah sampai malam mereka tidak itu. Tentu banyak orang yang jengkel juga terhadap lalu lalang mereka itu, menjengkeli tindakan orang-orang Ganjar itu yang mengaku sebagai pendukung Ganjar itu. Hingga acara deklarasi selesai, sekelompok orang itu masih terus bernyanyi dan seterusnya ya. Adapun Anies Baswedan dan Caimin masih berada di Hotel Majapahit hingga berita ini ditulis. Relawan Ganjar yang beraksi itu berasal dari Taruna Merah Putih, salah satu elemen dari PDIP. Namanya Taruna tapi tabiatnya model begitu ya. Tidak mencerminkan dengan nama mereka. Ketua TMP Surabaya Aryo Seno Bagaskoro membantah bila aksi mereka sebagai tandingan dari pasangan Caimin. Ya iyalah, pasti dia bantah lah. Kita tidak usah kutip pernyataan mereka. Sekretaris Jenderal DPP PKB Muhaimin Hasanuddin Wahid enggan merespon banyak ketika ditanya soal aksi relawan Ganjar tersebut. Biarkan saja, ini demokrasi. Di alam demokrasi ini kita saling menghormati pilihan masing-masing. Itu sindiran bagi mereka kan, mereka tidak menghormati orang lain. Orang punya acara tapi dicoba untuk diganggu, itu sindiran mereka. Demokrasi itu menghargai, meniscayakan penghargaan terhadap sesama, kesetaraan, keadilan itu tegakkan. Jadi dengan tabiat mereka seperti itu, ya mereka tidak paham. Ya memang kebanyakan para pendukung itu tidak sekolah ya, tidak punya etika dan tidak sekolah dan lain seterusnya. Duet Amin, Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar telah dideklarasikan. Ada momen menarik saat Anies Caimin diteriaki oleh relawan Ganjar usai deklarasi. Selepas deklarasi, Anies Caimin melakukan sesi foto bersama. Mereka memilih tiang bendera Hotel Majapahit yang menjadi saksi bisu perobekan bendera Belanda dalam rentetan pertempuran 10 November 1945. Ganjar Presiden, Ganjar Presiden, Ganjar Presiden diteriakan oleh relawan Ganjar seperti itu. Mendengar teriakan itu, Anies Caimin tetap tenang. Mereka membalas teriakan itu dengan senyuman. Keduanya lantas melambaikan tangan ke arah pendukung Ganjar Pranowo. Itu pemimpinnya beretika seperti itu. Contoh, berikan contoh. Dan mereka
memiliki kecerdasan tinggi. Anies dengan Caimin itu orang terdidik, beda dengan capres kalian yang suka nonton itu tuh, bokep. Sontak sikap Anies Caimin itu disambut riuh para pendukungnya. Sejumlah pengguna jalan yang melintas di sana juga ikut bertepuk tangan. Ya, hanya orang bersimpati kepada Anies dan Caimin kan, dibanding orang-orang pengganggu kayak rumput pengganggu di kebun itu. Itu yang boleh diinikan seperti itu. Itu kan acara orang lain, biasanya dihargai. Jangan tampil di situ seakan-akan bahwa mereka itu kuat. Padahal sampai sekarang pun mereka belum temukan siapa cawapres pendamping Ganjar. Dan mereka seakan-akan menampakkan ketakutan kalau Ganjar akan kalah di dalam pilpres yang akan datang. Ya, dan banyak analis juga seperti Saifullah Fatah kalau mengatakan bahwa kalau misalnya dalam putaran pertama Ganjar Anies, pasti Anies yang menang. Kalau Prabowo Ganjar, pasti Prabowo yang menang. Ya, karena dia memang mewakili segmen yang nasionalis sekuler, yang kira-kira agamanya pas-pasan lah, agamanya soal agama bukanlah sesuatu yang penting bagi mereka. Itu rata-rata di pendukung Ganjar seperti itu. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, itulah berbagai macam cara mereka lakukan. Acara orang lain diganggu seakan-akan mengganggu aja. Jadi mereka adalah sampah-sampah yang boleh dikata seperti itu, sampah-sampah pengganggu di dalam masyarakat, bahkan dalam konteks bernegara, bahkan di dalam demokrasi. Itulah pesan kita, supaya janganlah melakukan tindakan-tindakan seperti itu, memperlihatkan seakan arogansi dan lain sebagainya. Nah, demikian kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akan tunjukkan video pendek tentang mereka yang berdurasi kurang lebih 20-an detik, ya, dan beberapa foto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.